Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa memulai mata pelajaran yang pertama, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Pada pertemuan yang pertama ini, Pak Kolis akan menyampaikan satu materi yang insya Allah materi ini sudah pernah adik-adik baca, sudah pernah anak-anak hafalkan, setorkan, tulis. Nah, pertanyaannya adalah mau belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam proses kita belajar. Istidadan duaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di awal tadi anak-anak sudah mengetahui hari ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah satu, siswa mampu membaca surat Al-Falaq dengan benar, mampu mengartikan dengan benar, mampu menulis surat Al-Falaq dengan benar, mampu menghafal surat Al-Falaq dengan benar, dan yang terakhir, siswa mampu memahami pesan dari surat Al-Falaq secara tepat. Nah, masuk surat Al-Falaq. Ada yang sudah tahu arti dari surat Al-Falaq? Sebelum itu, coba buka dulu juz amma atau Qur'annya. Di juz amma atau Qur'an, insya Allah ada keterangan lengkap terkait surat Al-Falaq, terdiri berapa ayat, surat keberapa, dan tergolong surat apa. Sudah ada semua. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Terdiri 5 ayat, surat ke-113 dan tergolong surat Madaniyah. Nah, berikutnya Pak Kolis akan bercerita tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya surat. Kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit, ada 2 malaikat yang menghampiri Rasulullah dan menyampaikan satu berita. Malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, sakitmu ini adalah karena sihir. Sihir dari seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Sihir ini diletakkan dalam sebuah sumur ya Rasulullah." Langsung kemudian Rasulullah besok pagi harinya mengutus sahabat yang bernama Ammar bin Yasir untuk pergi ke sumur itu. Ketika sampai di sumur itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, aku menemukan air sumur itu berwarna merah kecoklatan, dan dalam sumur itu ada sebuah kotak kecil yang dalamnya ada seutas tali
yang memiliki 11 simpul. Nah, ketika kejadian itu, kemudian Allah SWT menurunkan surat ini, dan ketika Rasulullah membaca surat ini, maka satu persatu simpul dari tali itu terurai, terlepas. Nah, jadi anak-anak, agar kita terlindung dari sihir, terlindung dari kejahatan makhluk, terlindung dari perasaan dengki, dan terlindung dari kejahatan malam yang gelap, maka bacalah surat Al-Falaq. Dan pasti anak-anakku semua sudah sering baca ini, karena setiap zikir pagi dan petang di Al-Maksurat pasti membaca surat Al-Falaq. Dan sebelum tidur, Rasulullah menyunahkan kita baca surat Al-Falaq. Nah, berikutnya, setelah tadi kita mengetahui sekilas tentang surat Al-Falaq, yang kedua, tujuan kita adalah bisa membaca surat Al-Falaq secara benar. Nih, Pak Kolis bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang berikutnya, setelah kita bisa mempraktekkan pelafalan atau membaca surat Al-Falaq, kita juga harus mengetahui arti dari surat Al-Falaq. Ayat yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang maha menguasai subuh. Ayat kedua, dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Ayat kelima, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, setelah tadi anak-anak mengetahui bacaan yang benar, setelah mengetahui arti dari surat Al-Falaq, maka sebelum nanti ada penugasan dari Pak Kolis terkait menyetorkan hafalan dan menulis surat Al-Falaq, maka perhatikan bacaan panjang pendeknya, bacaan jelas, bacaan dengung atau samar, dan bacaan mantul. Contoh, bacaan panjang pendeknya. Lihat pada ayat yang pertama, Qul a'u, ada panjang pendeknya. Terus ayat kedua, min syarri ma, ada panjang pendeknya. Yang berikutnya, ternyata di surat Al-Falaq juga ada bacaan jelas. Contoh pada ayat ketiga, wa min syarri ghasikin, ghasikin, kinnya dibaca jelas. Ada juga bacaan dengung atau samar, seperti ayat kedua, wa min syarri ma khalaq. Dan yang terakhir ada bacaan mantul. Contoh pada ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu bacaan mantul. Bacaan mantul ada 5 huruf, mudah dihafal. Baju di toko, ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Tuh. Nah,
Setelah Pak Kolis menyampaikan terkait surat Al-Falaq, menyampaikan asbabun nuzul, menyampaikan bacaan yang benar dan artinya, maka saat ini Pak Kolis menyampaikan tugas hafalkan surat Al-Falaq serta salin atau tulis kembali surat Al-Falaq lalu dikirim ke Pak Kolis. Kesimpulannya hari ini adalah yang pertama, kita harus senantiasa membiasakan membaca surat Al-Falaq, khususnya pada zikir pagi petang, sebelum tidur, dan ketika dalam perjalanan kita biasakan membaca surat Al-Falaq. Yang kedua, inti dari belajar surat Al-Falaq adalah manusia harus meminta perlindungan dari segala bentuk kejahatan hanya kepada Allah SWT. Itu yang bisa Pak Kolis sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Kolis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.